Oke, halo selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Ilham Mangaitua Siregar. Nah, kembali lagi di YouTube channel saya. Saya sudah lama sempat berhenti buat konten video. Nah, kali ini saya ingin merubah konten video di YouTube saya karena dulu itu berupa cerita. Sekarang saya lebih ke speak apa yang ingin saya ucapkan, apa yang ada di pikiran saya ingin saya kontenkan. Saya juga berubah mindset saya tentang YouTube ini. Saya ingin men-share apa yang sering saya baca, yang saya baca. Oke, silakan menikmati. Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe channel ini supaya terus berkembang dan mendukung saya untuk memberikan konten-konten yang lebih mengedukasi. Oke, pertama yang sering muncul dari teman-teman saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan matematika yang berasal dari kampung ya, itu di Rokan Hilir di Riau. Nah, di daerah saya itu banyak teman-teman saya yang tidak kuliah, atau tidak melanjutkan perguruan tingginya karena kendala ekonomi dan kurang minatnya orang mereka dalam perkuliahan. Oke. Untuk adik-adik saya, karena saya juga memulai perkuliahan, saya merupakan bisa dihitunglah berapa orang yang melanjutkan perkuliahan di kampus saya itu. Jadi banyak juga ternyata adik-adik saya itu yang sudah memulai sekolah SMA itu di luar kampungnya, yang menanyakan sama saya, "Bang, abang kok nggak pernah di kampung sih? Di mana?" Nah, ini semua jawabannya untuk adik-adik ya, sebelumnya yang bertanya kepada saya. Nah, saya itu sekarang sedang melakukan kuliah S1, mengambil jurusan Pendidikan Matematika Sains. Saya prodi Pendidikan Matematika. Saya kuliah di Universitas Jambi. Oke, saya angkatan tahun 2019. Untuk adik-adik semua, baru setelah saya menjawab pertanyaan seperti itu, mereka menanya lagi kepada saya, "Bang, yang dipelajari pas kuliah di Pendidikan Matematika itu apa sih? Sama kayak SMA ya? Berupa pemahaman teori, baru pengertian soal-soal. Berarti mudah dong." Nah, saya ingin menjelaskan dulu tentang pendidikan matematika. Dalam pendidikan matematika, saya masih semester 4. Pendidikan matematika. Ada dua di situ sebenarnya, dua unsur. Yaitu pertama kata pendidikan dan kata matematika. Nah, tentunya kita harus belajar mengenai sistem pendidikan. Kita belajar bagaimana supaya pendidikan terus berkembang dan bagaimana kita mengimplementasikannya dalam dunia mengajar. Nah, setelah itu kita juga belajar matematika. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, ya pada tingkat SD, bidang matematika kita belajar menghitung. Untuk pada SMP kita sudah mulai sedikit menganalisis permasalahan. Yang tingkat SMA kita sudah menyelesaikan soal-soal abstrak. Nah, di perkuliahan itu tingkat soalnya seperti apa lagi, Bang? Atau bagaimana? Katakan. Soalnya di SMA saja sudah hampir rata-rata variabel, tidak jumpa angka-angka. Oke, baik. Ini sebenarnya keterkaitannya sangat dekat ya antara SMA dan kuliah itu. Cuman ada dasar. Kalau yang sudah merasa di SMA tingkat matematikanya sudah bagus, tapi bagus dalam penyelesaian soal, bukan teori dasar. Itu salah besar jika dianggap matematika itu semudah itu. Karena sebenarnya apabila kita salah memahami matematika di SMA, itu akan berimbas dalam perkuliahan. Nah, seperti yang saya rasakan, pengalaman saya cukup minim, cuman sudah bisa lah karena semester 4, berarti sudah menengah. Karena maksimal kelulusan itu kan semester 8, saya sudah masuk di pertengahan. Saya sering. Sejauh yang saya pelajari sampai semester 4, di semester awal itu kita sudah diperkenalkan dengan kalkulus 1. Di SMA mungkin pernah mendengar nama kalkulus 1, tapi belum belajarnya. Kalkulus 1 seperti apa sih, Bang? Pertanyaan ini juga pernah saya munculkan dengan
guru matematika saya waktu SMA. Nah, ternyata kalkulus 1 itu mempelajari materi yang ada di pelajaran SMA. Contoh pertama itu fungsi diferensial, fungsi. Nah, di SMA itu kita juga belajar fungsi. Cuman yang jadi konteks pertanyaannya kan, kalau di SMA dipelajari ngapain belajar kuliah lagi? Apa gunanya kuliah itu? Nah, di SMA kita itu mempelajari fungsi dalam penyelesaian soal. Misalkan dimasukkan fungsi X 2X ditambah Y sama dengan 5. Nah, masukkan gitu. Sementara dalam perkuliahan, kita harus membuktikan teorema-teorema. Walaupun kita sudah tahu mana fx inverse-nya itu berapa, sudah tahu sebelumnya. Tapi di perkuliahan dijelaskan lagi. Di bagaimana kita membuktikannya. Kita harus memahami teorema ini untuk membuktikan ini, teorema yang ini, seperti itu dalam perkuliahan matematika. Terus di bidang pendidikannya Bang, di pendidikannya kita belajar bagaimana, pertama kita mengenali dulu apa-apa aja pendidikan yang sedang dijalankan oleh pemerintah atau di Indonesia ini misalnya. Nah, kenapa kita harus belajar itu? Karena kita nanti akan mengajar. Nah, baru kita akan pelajari teori-teori belajar. Kenapa ada anak yang pintar? Kenapa ada anak yang setengah pintar? Kenapa ada anak yang malas ya, bukan bodoh, malas. Baru kita juga akan belajar bagaimana metode belajar yang bisa memacu atau menstimulus otak anak supaya menerima pembelajaran yang kita berikan. Nah, di sini kita jelaskan lagi. Dan kita juga belajar membuat media pembelajaran yang menarik supaya nanti kelak siswa mampu tertarik dengan pembelajaran yang kita buat. Nah, kita juga suruh membahas tentang kurikulum. Kenapa KTSP berubah jadi kurikulum? Kenapa K13 itu bisa direvisi? Oke. Di lain waktu, untuk penjelasannya itu, di lain waktu akan kita bahas lagi. Tapi secara awam, karena kita berdasarkan apa yang kita baca dari internet. Sebenarnya, jika teman-teman mau, bisa cari dari internet karena zaman sekarang sudah mudah. Nah, sampai di situ. Itu pendidikan matematika. Berarti kita juga belajar bagaimana cara mendidik, cara mengajar, tapi kita juga diimbangi dengan ilmu matematika. Dan ilmu matematika yang kita ajari itu, ya, jauh beda lah dari SMA. Sangat jauh. Karena di dalam perkuliahan itu, kita bukan menyelesaikan dalam bentuk soal-soal permasalahan seperti biasa, atau soal cerita atau apa. Kita hanya membuktikan bahwa teorema ini benar. Kenapa teorema ini dipakai? Kenapa teori ini benar? Itu. Kenapa teorema ini salah? Kenapa bukan begini? Itu penjelasan lebih konkretnya di lain waktu. Nah, pertanyaan yang muncul kembali, mungkin mereka pernah dengar juga, matematika itu ada 2 di perkuliahan ini. Atau banyak sih, cuman yang lebih jelas. Ada matematika murni, ada pendidikan matematika. Nah, ini yang saya perdebatkan. Terus, apa yang menjadi perbedaannya Bang? Kan sama matematika. Oke. Di matematika murni, yang pertama itu kita bacakan. Matematika murni itu sama pendidikan matematika itu bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Karena memiliki perbedaan. Yang pertama itu di nama jurusan. Di nama jurusan, jelas kita mendengar, untuk jurusan matematika, hanya ada kata awalnya dengan matematika. Dan pendidikan matematika. Di kata awalnya ada kata pendidikan. Pendidikan matematika jelas berfokus pada ilmu matematika untuk proses pendidikan. Sedangkan matematika mengacu pada jurusan matematika murni. Meskipun tak menutup kemungkinan bahwa seorang lulusan matematika murni dapat berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Namun yang lebih berpengalaman dan jauh tahu terkait hal-hal berbau pendidikan sekolah tentu ada seorang lulusan pendidikan matematika. Nah, ini benar sekali. Dalam pendidikan matematika, seperti yang tadi kita sudah mempelajari pendidikan, kita